Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Novianti. Saya mahasiswa Universitas Pelita Bangsa dari kelas TI 19E2 dengan NIM 311910541. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Komputer dan Masyarakat dengan dosen pengampu Bapak Arioneldi, SPD, MSI. Di sini saya akan membuat video yang bertema komputer dan bidang percetakan. Seperti poin yang saya dapat untuk judul di video ini. Hal yang saya akan bahas di sini ada 3 poin, yaitu pengertian komputer, yang kedua, manfaat komputer di bidang percetakan, yang ketiga, implementasi IT di bidang percetakan, dan yang terakhir, contoh produk dari bidang percetakan. Sekarang kita masuk ke pembahasan. Seperti yang kita tahu, komputer itu sangat bermanfaat di kehidupan masyarakat. Apalagi di zaman sekarang, khususnya di bidang dunia percetakan. Komputer sendiri mempunyai pengertian, yaitu media atau alat yang memudahkan manusia untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan dengan mudah. Adapun pemanfaatan komputer di masyarakat, khususnya di bidang percetakan itu sendiri, tentunya banyak sekali ya. Seperti contoh, memanfaatkan komputer secara maksimal di bidang percetakan bisa dalam graphics design. Dalam dunia percetakan digunakan untuk setting. Istilah setting di sini sering digunakan untuk pekerjaan graphics design ya di dunia percetakan. Baik itu setting seperti kartu undangan, brosur, kop surat, logo perusahaan, dan lain-lain. Peranan teknologi informasi dalam industri tersebut bisa sebagai support, enabler, bahkan sebagai business driver. Tentunya dengan pemanfaatan teknologi ini, informasi dalam aktivitas industri tersebut semakin memperkuat daya saing di Indonesia maupun di dunia internasional. Kali ini saya akan membahas mendalam tentang manfaat IT dalam bidang percetakan. Sekarang masuk ke poin selanjutnya, yaitu manfaat komputer dalam bidang percetakan. Manfaat komputer dalam bidang percetakan ini di sini mempunyai 5 poin. Yang pertama, seperti percetakan koran, majalah, buku-buku, semua dikerjakan menggunakan mesin yang dioperasikan oleh komputer. Sehingga dalam waktu singkat, mencetak buku ataupun majalah ataupun koran-koran yaitu dalam jumlah ratusan lembar maupun jutaan lembar bisa menghemat waktu dan biaya. Yang kedua, membantu dalam membuat sebuah desain grafis dalam perangkat lunak seperti Adobe Photoshop, Corel Draw, dan lain-lain. Yang ketiga, pengguna atau user menjadi lebih kreatif dengan menggunakan fitur-fitur yang ditawarkan dalam sebuah perangkat lunak desain grafis. Poin yang keempat, kemungkinan kesalahan dalam proses pembuatan majalah, buku-buku, kop surat tadi dan sebagainya itu akan lebih kecil dibandingkan dengan proses manual. Dan yang terakhir, hasil yang didapatkan pun akan lebih memuaskan, yaitu dalam artian lebih maksimal dibandingkan dengan proses yang manual. Selain ada manfaat, di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi IT dalam bidang percetakan. Seperti percetakan koran, majalah, buku-buku, semua yang dikerjakan dengan mesin dan dioperasikan oleh komputer, sehingga dalam waktu singkat kita sebagai manusia dapat menyelesaikannya dengan waktu yang singkat dengan jumlah lembar yang sangat banyak, ratusan hingga ribuan lembar. Bisa menghemat waktu,
udah pasti ya bisa menghemat waktu karena di sini kita menggunakan mesin. Terus bayangkan jika kita membuatnya dengan manual. Diibaratkannya tuh seperti waktunya lama dan keburu beritanya itu basi gitu. Terus tidak update lagi. Terus jadi peran teknologi terutama informatika di sini sangat-sangat membantu untuk memudahkan berita tersebar luas dan mudah diterima oleh masyarakat. Poin yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh produk, yaitu di sini saya ambil contoh produknya mesin 3D printing. Apa sih mesin 3D printing itu? Jadi, mesin 3D printing itu dikenal juga sebagai additive layer manufacturing, yaitu proses membuat objek 3 dimensi atau bentuk apapun dari model digital. Cara kerjanya hampir sama seperti printer laser. Jadi dengan cara teknik membuat objek dari sejumlah layer atau lapisan yang masing-masing dicetak di atas setiap lapisan lainnya. Teknologi ini sebenarnya sudah lama, tapi dia berkembang sejak tahun 1980-an. Namun belum begitu dikenal karena tidak banyak orang yang menggunakan 3D printing ini. Tapi di tahun 2010-an, ketika mesin cetak 3D ini dikenalkan secara komersial, dalam sejarahnya printer 3D yang pertama yang bekerja dengan baik dibuat oleh Chuck Hull dari 3D System Corp pada tahun 1984. Sejak saat itu teknologi 3D printing semakin berkembang dan digunakan oleh banyak orang, yaitu untuk membuat dalam phototing, yaitu permodelan, terus maupun industri secara luas seperti dalam arsitektur, otomotif, militer, industri medis, fashion, sistem informasi geografis sampai biotek, yaitu penggantian jaringan tubuh manusia. Sekian materi yang saya dapat dan sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.